Assalamualaikum Azam. Waalaikumsalam. Azam, aku mau jual sepeda motor aku. Kau mau beli ndak? Setahun lalu aku belinya 12 juta. Mau ku jual berapa ya? Kalau 10 juta mau ndak Azam? Aku punya uang cuma 9 juta. Gimana? Oke, setuju, aku jual ke kamu dengan harga 9 juta. Rifka, kamu kemarin sudah beli buku. Sudah, aku beli buku 1 lusin. Loh kok banyak? Uangmu cukup ndak? Iya, aku mau jual lagi ke teman-temanku. Cukup kok, cuma 30.000. Rencananya mau aku jual lagi bukunya 3.500 rupiah. Loh apa ndak rugi nanti? Insya Allah enggak, kan sudah aku hitung. Aku malah dapat untung nanti, bisa buat tambah uang saku. Alhamdulillah, dapat traktiran aku nanti ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang aritmetika sosial. Apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Pada bab ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tentang kegiatan di pasar, yakni tentang harga penjualan, harga pembelian, kemudian untung, rugi, persentase untung, persentase rugi, diskon, rabat, kemudian bruto, tara, dan neto. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian dapat, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu mengenal dan menganalisa berbagai situasi terkait aritmetika sosial, yaitu tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, tara, dan neto. Kemudian aspek yang kedua yaitu tentang aspek keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial tentang penjualan, pembelian, potongan harga, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, tara, dan neto. Kemudian peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama tentang harga pembelian, harga penjualan, untung rugi, dan persentasenya. Kemudian untuk tatap muka selanjutnya tentang rabat atau diskon, kemudian bruto, tara, dan neto. Yang terakhir pada bab ini yang akan kita bahas adalah tentang bunga tabungan dan pajak. Sebelumnya di video yaitu tentang percakapan antara Azam dan Asmil. Pada video itu menjelaskan bahwa Azam membeli sepeda motor setahun yang lalu dengan harga 12 juta. Kemudian akan dijual lagi ke Asmil dengan harga 9 juta. Jadi di sini harga pembelian B kita simpulkan dengan B sama dengan 12 juta. Kemudian harga penjualan kita simpulkan dengan C sama dengan 9 juta. Maka di sini Azam menderita kerugian karena harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Maka rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan, sama dengan 12 juta dikurangi 9 juta, sama dengan 3 juta. Jadi Azam mendapatkan kerugian sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada video yang kedua tentang percakapan antara Rifka dan Azam. Pada percakapan di situ terdapat kesimpulan bahwa Rifka membeli 1 lusin buku dengan harga Rp30.000. Dijual lagi ke temannya dengan harga 1 buku Rp3.500. Maka di sini harga pembelian atau kita simpulkan dengan huruf B sama dengan 30.000. Kemudian harga penjualan kita simpulkan dengan C, bukan 3.500 tetapi 3.500 kita kalikan dengan
12. Kenapa? Karena satu lusin isinya 12 buku, sama dengan 42.000. Maka di sini Rifka akan mendapatkan keuntungan karena harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Maka untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, sama dengan 42.000 dikurangi 30.000, hasilnya sama dengan 12.000. Jadi Rifka mendapatkan keuntungan 12.000 rupiah. Yang dapat kalian simpulkan pada kasus 1 dan 2 di sini adalah yang pertama, jika harga pembelian lebih besar dari harga penjualan, maka ia akan mendapatkan kerugian. Sedangkan jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka ia akan mendapatkan untung. Kita lanjutkan. Maka yang di sini yang dimaksud dengan harga pembelian adalah, atau biasa kita sebut dengan modal, kita simpulkan dengan B adalah harga barang dari agen atau pemilik. Untuk situasi tertentu, modal dihitung dari harga beli, ditambah dengan ongkos atau biaya tambahan lainnya. Kemudian B, harga penjualan kita simpulkan dengan J, yaitu harga barang ketika dijual ke konsumen. C, untung dan prosentase untung. Untung jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Jadi kalau kita rumuskan, untung sama dengan C dikurangi B, di mana nanti prosentase untung sama dengan untung U per B harga pembelian kali 100%. Ini persen ya. Kemudian keterangannya, U-nya di sini adalah untung, PU-nya adalah prosentase untung, kemudian C-nya harga penjualan, B-nya harga pembelian. D, tentang rugi dan prosentase rugi. Kapan kita akan rugi? Rugi apabila harga pembelian lebih besar dari harga penjualan. Jadi rugi kalau kita rumuskan sama dengan C dikurangi B, maka prosentase rugi sama dengan rugi per harga pembelian kali 100%. Untuk lebih jelas kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 125 porsi bubur ayam yang dijual dengan harga 10.000 rupiah per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual habis 125 porsi bubur ayam. Yang ditanyakan di sini adalah apakah Pak Suburnya untung atau rugi. Kemudian yang B, hitunglah prosentase untung atau ruginya. Maka kita selesaikan di sini. Diketahui modalnya sama dengan 1 juta. Kemudian jualnya 10.000 per porsi, padahal yang terjual adalah 125 porsi. Yang ditanyakan A, apakah Pak Subur untung atau rugi? Kemudian kita disuruh menentukan berapakah prosentase untung atau ruginya. Jawab, maka modal kita simpulkan dengan huruf B. Di sini kita hitung dulu harga penjualannya. C sama dengan 10.000 tiap satu porsi. Karena terjual 125 porsi, kita kalikan menjadi 1.250.000. Kemudian modalnya sama dengan B, yaitu 1 juta. Karena di sini harga penjualan lebih besar dari harga pembelian,
maka Pak Subur mendapatkan untung yaitu 1.250.000 dikurangi 1 juta sama dengan 250.000. Jadi Pak Subur akan mendapatkan keuntungan Rp250.000. Pertanyaan selanjutnya, kita hitung persentase untung karena Pak Subur mendapatkan keuntungan. Maka rumusnya adalah untung per harga pembelian kali 100% sama dengan 250.000 per harga pembeliannya 1 juta kali 100%. Di sini kita bagi nolnya, kita coret sama yang di atas kita coret sebanyak 4, yang bawah kita coret sebanyak 4. Tinggal 25 kali 100, 2.500, yang bawah tinggal 100. Jadi sama dengan 2.500% per 100, maka hasilnya adalah 25%. Maka persentase untung dari Pak Sabar menjual bubur ayam sama dengan 25%. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan yang pertama, apakah Pak Rudi mendapatkan untung atau rugi? Kemudian kita tentukan juga persentase untung atau ruginya. Di sini yang diketahui adalah belinya 40 juta, jualnya 38 juta. Ditanya untung atau rugi, kemudian berapakah persentase untung atau ruginya? Jawab, karena di sini B-nya 40 juta, kemudian C-nya 38 juta, karena B lebih besar dari C, maka Pak Rudi akan mendapatkan kerugian sebesar berapa? 40 juta dikurangi 38 juta, maka hasilnya adalah 2 juta. Jadi Pak Rudi rugi sebesar 2 juta rupiah. Karena rugi, maka yang B yang kita hitung adalah persentase rugi. Sama dengan rugi per B per harga pembelian kali 100%, sama dengan 2 juta per 40 juta kali 100%. Kita coret nolnya dengan banyak yang sama, kita coret 6 yang atas, yang bawah juga kita coret, maka tinggal 2 kali 100% sama dengan 200% per 40 sama dengan hasilnya 5%. Jadi Pak Rudi mendapatkan persentase kerugian sebesar 5%. Contoh yang terakhir, seorang pria membeli sepeda motor bekas seharga 7,5 juta. Ia mengeluarkan untuk biaya penggantian spare part yang rusak, harganya Rp350.000 dan dicat kembali supaya bagus dengan biaya Rp150.000. Kemudian setelah diperbaiki dan dicat, sepeda itu dijual kembali dengan harga 9 juta. Tentukan persentase untung atau ruginya. Untuk soal yang nomor 3 agak berbeda dengan soal yang nomor 1 dan 2. Di sini yang diketahui belinya 7,5 juta. Kemudian perbaikan mencangkup penggantian spare part dan dicat dihitung jadi 1, yaitu Rp350.000 ditambah Rp150.000 sama dengan Rp500.000. Kemudian dijual lagi dengan harga 9 juta rupiah. Yang ditanyakan persentase untung atau ruginya. Maka jawab di sini, belinya atau modalnya bukan hanya 7,5 juta, tetapi ditambah dengan ongkos perbaikan karena termasuk modal. Jadi 7,5 juta ditambah 500.000 sama dengan 8 juta. Jadi B-nya harga pembeliannya menjadi 8 juta.
Kemudian kita jual dengan harga 9 juta. Maka di sini karena harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka pria tersebut mendapatkan untung. Berapakah untungnya? Untungnya sama dengan 9 juta dikurangi 8 juta sama dengan 1 juta. Maka yang kita hitung adalah persentase keuntungan sama dengan untung per harga pembelian kali 100%. Kita masukkan bilangannya sama dengan 1 juta per 8 juta, bukan 7,5 tapi 8 juta kali 100%. Sama dengan kita coret 0 di atas dan di bawah dengan jumlah yang sama sebanyak 6, tinggal 1 kali 100 sama dengan 100% per 8. Kalau kita bagi hasilnya sama dengan 12,5%. Jadi pria tersebut mendapatkan persentase keuntungan sebesar 12,5%. Sampai di sini materi hari ini anak-anak, semoga dapat bermanfaat. Untuk lebih pahamnya kalian bisa membaca kembali dan mencoba latihan soal di buku paket. Alhamdulillah, tetap semangat dan kerjakan soal-soalnya. BNI akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.